Jadi yang perlu ditekankan dalam berkoperasi tentu saja adalah satu, kelompok. Yang kedua adalah secara bersama-sama mencari profit untuk menghidupi kemandirian lokalitas itu. Kira-kira begitu Mas Rizal. Karena ada faktor variabel lain yang dianggap mampu didudukkan menjadi seorang kepala dinas. Nah tentu ini bukan bagian dari kita. Tetapi semangat yang kita sampaikan adalah kira-kira Mas Rizal sendiri sepakat pun enggak koperasi itu dihidupkan kembali. Padahal negara itu menciptakan koperasi adalah untuk membantu percepatan ekonomi. Tetapi sistem regulasi yang mengatur demikian ini. Maka tentu kita menjadi tambah pusing memikirkan di satu sisi semangat ini dihidupkan negara, tetapi dalam praktek lapangan justru bisa jadi ini dihancurkan sendiri oleh sistem yang berjalan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Piansa, podcast Inspirasi Ekonomi dan Bisnis Islam UN1 Tulungagung. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen senior di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UN1 Tulungagung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Dr. Muhammad Hakim Adlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizal Furqon dan tim yang kami hormati. Gimana kabarnya Pak Hakim? Sehat? Alhamdulillah, doa Anda semuanya ya. Apalagi hari ini negara sedang gencar-gencarnya memacanakan koperasi merah putih. Baik, jadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Dr. Muhammad Hakim Adlan tadi, sahabat Piansa, topik podcast pada kesempatan kali ini, episode kali ini adalah mengenai koperasi. Nah, Pak Hakim, terkait dengan koperasi Pak Hakim, menurut sudut pandang Pak Hakim, koperasi itu apa sih? Koperasi dalam arti sempit tentu sekelompok orang, sejauh yang saya pahami ya Mas Rizal, yang itu punya komitmen bersama, membuka sebuah usaha bersama, orientasinya juga profit, tetapi dia dibangun oleh kepentingannya bersama-sama, yang itu bertujuan selain profit adalah mensejahterakan para anggota ataupun kelompoknya itu sendiri. Jadi yang perlu ditekankan dalam berkoperasi tentu saja adalah satu, kelompok, yang kedua adalah secara bersama-sama mencari profit untuk menghidupi kemandirian lokalitas itu. Kira-kira begitu Mas Rizal. Baik, istilah koperasi untuk era saat ini Pak Hakim tidak semenarik istilah dunia perbankan ya. Karena memang bank skupnya sangat luas. Nah, bagaimana menurut Bapak Hakim sendiri perbedaan yang paling menonjol dari koperasi dengan bank itu apa Pak Hakim? Dalam sudut pandang kami, dua identitas ini adalah sama tetapi berbeda. Yang saya sebut sama dalam pengertian sama-sama berusaha mencari profit, tetapi perbedaannya adalah bagaimana bangunan dua identitas yang saling bertujuan sama ini mempunyai semangat yang berbeda. Gampangannya mungkin begini, kalau kita merujuk pada era kemerdekaan, mungkin dalam hal ini dengan nada yang mungkin agak lebih kasar, bisa jadi bank itu adalah merupakan perwujudan kapitalis. Tetapi koperasi itu adalah sosialis. Tentu kalau di era sekarang keduanya saya yakin tidak mau disamakan dengan paham atau aliran dalam ekonomi ini. Meskipun nilai ruhnya saya meyakininya
meyakininya itu masih ada sekian persentasenya dua hal yang berbeda di masing-masing lembaga ini. Oke, kapitalis dan sosialis. Apakah Pak Hakim bisa menjamin kalau keikutsertaan kita di koperasi itu memang ada dampak positif banyak daripada ikut di bank karena sosialis tadi? Sebenarnya justru itu yang menarik membicarakan koperasi. Dalam hal ini, mengapa koperasi hari ini lebih tidak menjanjikan daripada usaha-usaha yang dibangun tidak menggunakan nama koperasi? Karena di situ ada esensi yang mungkin kurang dipahami oleh para pelaku koperasi itu sendiri. Anggota pun demikian. Kalau merujuk pada undang-undang perkoperasian, siapapun itu boleh menjadi anggota. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Pada tataran ini tentu dalam pandangan kami ada sekat yang terlalu sempit. Tetapi nilai-nilai yang tanda kutip sempit ini dalam kacamata saya setidaknya justru menjadi satu kekuatan lokalitas. Ini berbeda dengan sistem-sistem corporation yang mungkin itu sifatnya bebas, siapapun boleh terlibat, tidak perlu harus menjadi anggota, yang mana di situ ada iuran wajib, iuran pokok, atau mungkin iuran sukarela, siapapun bisa. Dan itu merupakan diakui atau tidak, itu bagian dari kemudahan sistem yang non koperasi. Tidak ribet dan untuk mendapatkan keuntungan tidak begitu menunggu rapat akhir tahun. Oke, berarti tidak perlu menunggu rapat akhir tahun tapi iuran tetap jalan gitu ya Pak Hakim? Ya tergantung pada bagaimana sudut pandangnya. Apakah dia, yang kita tahu begini Mas Rizal, tentu membandingkan koperasi dengan bank tentu tidak bijak lah. Tetapi saya berharap di dialog kali ini kita kembali menoleh sebenarnya koperasi yang diharapkan di Indonesia itu yang bagaimana. Siapa sih Bapak Koperasi? Tentu hampir semuanya sepakat bahwa Bapak Koperasi Indonesia itu adalah Muhammad Hatta. Meskipun ada pendapat lain yang menyebut ada Mubianto ataupun lain-lainnya. Tetapi dalam temuan kami memang koperasi ini identik dengan ekonomi kerakyatan yang pada saat itu di era pertumbuhan negara Indonesia, kemunculan dari semangat koperasi atau koperasi ini tidak lain adalah melindungi kepentingan warga lokal dari kepentingan yang atau sekaligus juga merupakan bentuk perlawanan dari model kapitalis yang digalang oleh penjajah yang pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Yang ketika itu Belanda juga memanfaatkan orang-orang lokal untuk keperluan mendapatkan modal dalam peperangan. Ini tentu adalah sesuatu yang lazim terjadi pada saat itu, karena pada saat itu hampir seluruh dunia, pihak dunia ketiga dimanapun itu adalah merupakan korban dari kolonialisme. Yang kuat memanfaatkan yang lemah akan dihisap dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan dan dibawa ke negara penjajah tersebut. Nah, koperasi itu sendiri adalah bentuk perlawanan yang digagas sebenarnya bukan hanya oleh Muhammad Hatta itu sendiri. Hanya saja Muhammad Hatta ini adalah salah satu tokoh yang kita kenal itu juga merupakan founding father dari negara kita yang tidak bisa namanya dipisahkan dengan Soekarno, yang kemudian mereka berkolaborasi melakukan upaya-upaya untuk membentengi
Indonesia. Tentu dua orang ini mempunyai karakter yang berbeda, meskipun pemahamannya sama, cuma cara berbeda, perjuangannya mungkin beda, sehingga pernah terjadi perselisihan di antara keduanya. Nah, koperasi dalam hal ini di era tersebut dengan era sekarang tentu tidaklah sama. Tujuan pada saat itu jelas, tujuan hari ini mungkin koperasi harus digeser. Tetapi hari ini kita bisa melihat bagaimana problem sebenarnya koperasi hari ini semakin tidak berdaya. Padahal negara kita di Orde Baru pun, di era Soeharto, bahkan kiranya penting untuk membentuk satu kementerian tersendiri untuk melindungi serta menghidupkan koperasi dengan namanya hadirnya Kementerian Koperasi. Ini menunjukkan bahwa semangat koperasi sebenarnya adalah semangat yang kemudian masih diharapkan menjadi lebih berdaya, hanya saja dalam perjalanan waktu mungkin program-program atau situasinya menjadi tidak sebanding dengan era ketika zaman kemerdekaan. Tentu ini adalah hal yang berbeda, tapi semangatnya masih sama, Mas. Negara butuh koperasi dalam bentuk yang mungkin yang mampu bersaing dengan corporate yang lainnya, kira-kira begitu, Mas. Oke, menarik dari Pak Hakim tadi menyebut mengenai tokoh kita ya, salah satu tokoh kita yang terkenal Bung Hatta. Nah, antara Bung Hatta dan filosofinya mengenai koperasi, Pak Hakim. Dan yang saya tahu, koperasi itu orang kalau jadi anggota koperasi tujuannya apa? Untuk bisa melakukan pinjaman. Ya, kira-kira salah satunya. Korelasinya dengan filosofi Bung Hatta ini bagaimana, Pak Hakim? Tentu dalam hal ini kita memahami gerakan atau badan koperasi bukan hanya sekedar pinjam-meminjam, tetapi di koperasi juga ada semangat kebersamaan untuk melindungi. Cuma hari ini saya lebih melihat pada orientasi individual, di mana orang menuntut semuanya itu serba cepat, tidak berbelit-belit, termasuk dalam hal ini mungkin juga adalah masalah keuntungan. Nah, kita lihatlah mungkin di beberapa institusi negara, satu misal koperasi pegawai negeri atau baik itu yang ada di dalam ataupun mereka mendirikan pertokoan yang tapi dikelola atas nama KPRI atau mungkin koperasi yang dikelola oleh masyarakat, itu ternyata hari ini tidak mampu mempunyai daya saing yang kuat, termasuk di dalamnya adalah tidak mampu memberikan daya tawar yang kuat kepada masyarakat. Karena saya meyakini bahwa ada pergerakan orientasi dari baik itu para pengurus ataupun masyarakat konsumen itu sendiri terhadap apa itu koperasi dan apa itu korporasi yang lainnya. Nah, ini tentu menjadi sesuatu persoalan yang seharusnya mungkin bisa digali. Dalam hal ini saya bisa memberikan satu rekomendasi, dan sampai hari ini masih ada loh, Mas Rizal, di Dati 2 itu adalah dinas koperasi. Tentu ini menjadi satu PR bersama untuk menghidupkan kembali semangat berkoperasi dalam situasi negara yang lebih global. Tetapi yang sering terjadi, kita pahamlah menjadi kepala dinas itu tidak harus mengetahui ilmunya, Mas. Betul. Tidak ada jaminan kepala dinas koperasi itu harus mengetahui persis bagaimana itu koperasi. Karena ada faktor variabel lain yang dianggap mampu didudukkan menjadi seorang kepala dinas. Nah, tentu ini bukan bagian dari kita. Tetapi semangat yang kita sampaikan adalah kira-kira Mas Rizal sendiri sepakat pun enggak koperasi itu dihidupkan kembali. Apalagi hari ini melalui program-program presiden baru, koperasi itu dihidupkan.
Cuma kita belum tahu sejauh mana efek dari koperasi merah putih, tetapi saya yakin bahwa program itu diciptakan bukan untuk sebuah keburukan. Semuanya ingin berbuah pada kebaikan. Adapun kemudian masa-masa dahulu dinas koperasi itu menjadi sesuatu yang tidak berdaya, itu ada hal yang berbeda. Sekali lagi hal yang berbeda. Sistemlah yang akan memvalidasi ataupun memfilter dari pelaksanaan program-program yang digadang-gadang oleh negara di tingkat bawah. Kira-kira begitu, Mas Rizal. Baik, terkait dengan konsep gotong royong Pak yang ditekankan oleh Bung Hatta, apakah saat ini koperasi masih menekankan? Iya. Ataukah sekarang lebih fokus kepada mencari keuntungan semata? Ketika koperasi dibangun, muncul dalam era awal kemerdekaan, koperasi atau ekonomi kerakyatan ini dibangun atas nilai-nilai yang telah dijalankan di masyarakat Jawa ataupun masyarakat Indonesia seluruhnya. Di situ ada nilai gotong royong, di situ ada nilai kepedulian, di situ ada nilai empati kepada orang yang belum beruntung, dan nilai-nilai yang lain yang itu nilai etika ini penuh dengan sifat asli dari bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai ini kemudian terinternalisasi dalam sebuah lembaga yang disebut koperasi. Mungkin kita bisa merasakan apa yang membedakan antara koperasi dengan, ambillah contoh misalkan dengan lembaga keuangan yang lain. Anda bisa membandingkanlah identitas BMT ataupun koperasi simpan pinjam dengan bank. Mengapa orang lebih tertarik pada bank? Mengapa bank itu membangun lokalitas mereka di perkotaan, sedangkan koperasi berada di tingkat pedesaan? Meskipun dalam hal ini konsumen ataupun anggota ataupun nasabah tentu juga akan bijak. Meskipun orientasi garapan mereka berbeda, tetapi masyarakat kita sudah pandai memfilter terhadap kenyataan-kenyataan real. Satu contoh misalkan, di bank hari ini mungkin kita pinjam dalam bentuk pembiayaan, bagi hasilnya ataupun ujrah ataupun bunganya dalam 1 tahun ya antara kurang lebih 7-8%. Tetapi mengapa di koperasi ataupun lembaga yang mengatasnamakan koperasi dalam bentuk pembiayaan itu bahkan lebih mahal? Nah, ini yang salah itu siapa sebenarnya? Apakah masyarakat konsumen ataupun anggota ataupun nasabah ini kemudian bijak atas kesadaran sendiri, atau karena memang kesalahan dalam sistem regulasi yang mengaturnya? Padahal negara itu menciptakan koperasi adalah untuk membantu percepatan ekonomi, tetapi sistem regulasi yang mengatur demikian ini. Maka tentu kita menjadi tambah pusing memikirkan, di satu sisi semangat ini dihidupkan negara, tetapi dalam praktek lapangan justru bisa jadi ini dihancurkan sendiri oleh sistem yang berjalan. Nah, ini menjadi pertanyaan yang mungkin juga harus terkonfirmasi mengapa demikian itu bisa terjadi. Baik, dari tadi penyampaian dari Pak Hakim sangat panjang, mungkin bisa diminum dulu Pak Hakim. Oh iya, terima kasih untuk penyegaran. Iya, ini kerja endorse dari kopi apa ini Mas? Nggak tahu, dari kopi Febi Win 1. Iya, memang hebat Win 1 ini. Baik, terkait era sekarang, tren saat ini Pak Hakim, karena anak muda saat ini kan digitalisasi ya. Bank itu kelebihannya
bisa melakukan transaksi melalui aplikasi karena tren digitalisasi seperti itu. Bagaimana koperasi ini mengikuti tren bank karena supaya tidak dikira klasik gitu loh koperasi itu. Pada sekarang hari ini Mas Rizal, klasik itu justru dicari orang. Sebenarnya pada nilai-nilai klasik itu sedang dicari Kuno. orang yang muak dengan sesuatu yang tidak klasik sudah. Nah, membicarakan itu tentu kita harus mengacu pada regulasi Mas Rizal. Semua orang berharap demikian, tetapi persoalan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada banyak hal yang mungkin regulasi itu yang satu menghidupkan, yang satu justru menekan. Koperasi itu kan tidak perlu ada namanya OJK. Bahkan hari ini pun OJK mengusulkan agar koperasi-koperasi yang bergerak dalam hal penghimpunan dana ataupun menyalurkan ini diawasi oleh OJK sendiri. Tapi itu justru ditolak oleh para pelaku koperasi dalam hal koperasi keuangan ya Mas. Nah, saya juga tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Mungkin Mas Rizal suatu saat bisa menghadirkan praktisi koperasi yang paham persis dengan aturan atau praktek di lapangan, paradigma ini bisa kok sampai bisa muncul. Kembali lagi yang di satu sisi negara berkeinginan menghidupkan koperasi dengan segala ruh beserta variabelnya, tetapi di satu sisi yang saya sebut tadi terkadang dihambat. Begitu ini mulai dinaikkan grade-nya dengan model pengawasan melibatkan OJK, justru para pelaku koperasi keuangan sendiri itu menolak. Nah, saya tidak tahu apakah mereka belum siap atau kemudian regulasinya yang dianggap terlalu cepat, belum sampai pada tahap. Saya yakinlah mereka sudah dilatih, mereka sudah disosialisasikan, mereka sudah ada pendampingan untuk sampai pada titik kapan koperasi ini menjadi statusnya juga harus diawasi oleh OJK. Ini sekaligus juga membantu anggota ataupun nasabah di dua lembaga ini untuk mendapatkan keterjaminan keamanan terhadap modal yang mungkin dititipkan ataupun juga dalam sisi pertanggungjawaban keuangan mereka. Kira-kira begitu Mas Riza. Kembali lagi ke tokoh koperasi tadi Pak Hakim dari Bung Hatta. Kira-kira gagasan strategis dari Bung Hatta yang mana yang masih relevan mengenai koperasi di era modern saat ini? Ya, kembali lagi Mas Rizal ya. Orang-orang di saat ini itu semua menuntut efek dari modernitas itu pasti semuanya lebih faster, menuntut semuanya cepat. Cepat dalam pengertian banyak hal, di antaranya ya prosesnya mudah, proses mendapatkan keuntungan juga mudah, tidak berbelit-belit, cukup semua dijalankan melalui satu pintu, mungkin Android ataupun alat bantu yang tidak perlu harus datang ke sana. Ini ada sesuatu yang sifatnya tuntutan dan koperasi harus mampu menjawab hal tersebut. Ketika koperasi menghindari dari tuntutan-tuntutan zaman, tentu mereka akan tergerus sendiri oleh pemilik zaman itu. Nah, sekarang pertanyaannya kembali tadi, bagaimana regulasi di satu sisi negara mengamanatkan ekonomi kerakyatan yang hari ini, mohon maaf, Bapak Presiden kita ini sepertinya 100% mendukung terhadap kemandirian ekonomi, tetapi di sisi lain beliau juga menghadapi
banyak tantangan, utamanya dari sisi internal, di samping hari ini ekonomi juga sulit karena ekonomi global. Saya yakin kesulitan ini bukan hanya dirasakan oleh negara kita, tapi hampir seluruh negara, bahkan negara maju pun juga mengalami terhadap situasi ekonomi yang serba sulit ini. Tetapi pun demikian, semangat koperasi saya meyakini masih sangat relevan kapanpun. Tinggal verifikasi atau pemodifikasian dari koperasi yang itu tidak mampu mengikuti zaman, inilah yang kita harapkan. Tapi semangatnya itu adalah saya yakin masih relevan di era sekarang. Biarkan orang ingin individualistik, tetapi kita ingin komunal local wisdom ini tetap berjalan. Bahkan dulu dikatakan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, itu banyak orang menyebut beliau adalah lebih dekat pahamnya kepada sosialis Islam. Tetapi kita lagi membicarakan koperasi, tidak lagi membicarakan bagaimana internalisasi nilai-nilai Islam dengan koperasi. Saya yakin hal ini sangat dekat. Tetapi pilihan ini orang kadang itu kan menilai sesuatu itu ketika dipraktekkan. Ketika sesuatu masih bersifat subjektif, masih bersifat nilai, maka dia akan diuji terus ketahanan nanti sampai pada nilai-nilai itu dipraktekkan. Ketika itulah kita akan tahu mana kelebihan dan mana kekurangan. Bisa jadi kekurangannya adalah dalam faktor regulasi. Bisa jadi kekurangannya adalah masih rendahnya pengelola koperasi yang tidak diikuti dengan semangat atau memahami apa itu koperasi. Bisa jadi pula juga konsumennya atau masyarakatnya. Nah, ini tentu menjadi garapan-garapan yang kita bersama, apalagi Mas Rizal ini kan kayak saya lihat masih ada hubungan dengan Rizal Ramli juga ya. Ini bisa jadi pikiran-pikiran juga dibutuhkan lah untuk pengembangan ekonomi. Pertanyaan terakhir, Pak Hakim, Koperasi Merah Putih. Saya baca di media berita itu anggaran satu Koperasi Merah Putih di desa-desa itu 3M sampai 5M, dan untuk pembangunannya juga rencananya dari media berita itu dibantu dengan dana desa. Nah, kaitannya dengan konsep kerakyatan dari statementnya Pak Hakim tadi, apakah masih relevan konsep kerakyatan? Saya melihatnya begini Mas Rizal ya. Ketika konsep kerakyatan itu hidup di tengah rakyat dengan kesadaran sendiri, tidak perlu negara hadir sebenarnya. Negara hadir hanya regulasi salah satu. Tetapi hari ini dianggap ada persoalan terhadap ekonomi kerakyatan, negara kemudian mengambil inisiasi untuk menjalankannya. Dan tidak lagi dalam kuasa memberikan penilaian, karena kita sendiri juga masih miskin terhadap bagaimana praktek Koperasi Merah Putih ini. Tapi kembali lagi, tidak ada program yang dibuat oleh negara itu untuk menjatuhkan rakyatnya. Tanda kutip, ada sih beberapa program yang sebenarnya baik, cuma di situ ada hidden agenda untuk kepentingan kelompok, atau itu urusan yang berbeda. Saya memahaminya begitu. Sehingga porsi-porsi yang lagi rame-rame hari ini, bagaimana eksekutif, yudikatif, legislatif ini mempunyai instrumen yang bareng-bareng, sehingga ketika dibunyikan itu enak, itu bagaimana gitu loh. Sehingga rakyat yang menjadi penonton itu menjadi kerasa nyaman. Nah, saya melihat 3 lembaga inilah yang mungkin hari ini lagi berlatih untuk mencapai satu harmonisasi nada, sehingga nanti program yang dihidupkan oleh negara ini bisa berjalan sukses. Gitu aja, kita tunggu aja nanti bagaimana. Oke. Mungkin motivasi Pak Hakim untuk teman-teman mahasiswa Piensa ini tentang koperasi yang sekarang sudah cukup klasik lah, sudah cukup bisa dibilang kuno.
Oke, terima kasih Mas Rizal. Bagi mahasiswa utamanya yang mempelajari berkaitan dengan ekonomi, di kampus kita ini kan ada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Tentu saya berharap sekali kiranya para mahasiswa mencoba menggali kembali sebenarnya koperasi itu bagaimana. Koperasi di era awal, periode awal 1900-an yang pada saat itu menjadi titik poin terhadap antitesis gerakan ekonomi yang dilakukan oleh kapitalis penjajah, dalam hal ini Belanda, itu muncul. Tentu semangat inilah yang kita harapkan bisa ditumbuhkan kembali di era yang berbeda, di mana situasi sudah berbeda. Bisa jadi penjajahan tidak terlihat, tetapi penjajah muncul dari kalangan kita sendiri, bisa jadi. Tetapi bagaimana koperasi ini yang jelas-jelas disebutkan dalam hierarki hukum di negara kita bisa dipakai sebagai alat untuk memperkokoh nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai kerakyatan terhadap nasib bangsa kita sendiri. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan praktek-praktek koperasi yang hari ini tidak benar itu juga menjadi salah satu perhatian utama para mahasiswa. Nah, kira-kira inilah memang mahasiswa hadir untuk bisa memverifikasi, mengidentifikasi, sekaligus memberikan masukan kepada lembaga, utamanya koperasi ataupun stakeholder yang berkaitan dengan koperasi itu, Mas. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Ake Magelan tadi mengenai koperasi, kemudian kaitannya dengan filosofi dari Bung Hatta, serta sedikit tanggapan mengenai koperasi merah putih. Terima kasih atas waktunya. Pak Hakim bersedia untuk memberikan materi dan berdialog di Piensa. Saksikan terus podcast Piensa di YouTube, akun channelnya Febi Win1 Tulungagung, kemudian pilih podcast atau playlist Piensa. Sekian, saya Rizal Furqon Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.